Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Lestari. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Aini dan juga Ivina Zahrotunisa. Kali ini kami akan membahas tentang makalah yang berjudul At-Tashbih. Pengertian tasbih. Tasbih secara bahasa bermakna at-tamsil, yaitu menggambarkan atau memisalkan. Sedangkan at-tashbih menurut istilah adalah musyarakatu amri li amri fi makna bi adawatin ma'lumatin, yaitu menyamakan sesuatu hal kepada hal yang lain dalam suatu makna dengan menggunakan adat tasbih atau alat tasbih. Pengertian tasbih dalam makna yang lain ialah at-tashbih huwa ad-dalalatu ala anna syai'an au syai'a syarakat ghairaha fi sifatin au aksara biwasitatin adatin min adawat tasbih, yakni menyerupakan tasbih adalah menyerupakan atau tasbih adalah menunjukkan bahwa sesuatu hal tersebut atau beberapa hal lainnya itu menyamai suatu hal yang lain dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan satu atau dari beberapa adat tasbih. Adat tasbih yakni penyerupaan atau penyatu antara musyabah dan musyababih. Berikut contoh dari at-tashbih. Contoh dari at-tashbih yakni al-ilmu kan-nur fil hidayah. Di sini al-ilmu yakni sebagai musyabah atau yang diserupakan. Kemudian an-nur sebagai musyabah bihi atau yang diserupai. Al-hidayah sebagai wajhus syabah atau persamaan antara musyabah dengan musyababih. Nah, di sini kaf fil kalimah kan nur yaitu sebagai adat tasbih. Adat tasbih yakni lafadz yang menunjukkan pengertian yang sama antara musyabah dan juga musyababih. Atau bisa dimaknai bahwa at-tashbih yakni adalah lafadz yang menunjukkan bersatunya dua perkara, yakni antara musyabah dengan musyababih pada suatu makna yang serupa atau disebut juga dengan wajhus syabah. Nah, bersatunya tersebut dengan perantara adat tasbih, yaitu kata sambung antara at-tashbih, kata sambung antara musyabah dan juga musyababih. Saya Nurul Aini dari kelompok 1 Balaghah 2 kelas Dal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rukun tasbih atau arkan tasbih. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu musyabah atau yang diserupakan. Yang kedua musyabah bihi yang diserupai. Yang ketiga
wajhu atau persamaan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Yang keempat yaitu adat at-tashbih atau lafaz yang menunjukkan pengertian serupa dan menyerupai. Kemudian pembagian tasbih. Tasbih ditinjau dari musyabbah dan musyabbah bihi. Ini pembagiannya yaitu yang pertama musyabbah dan musyabbah bihi dapat dirasa dan diketahui dengan salah satu panca indera. Yang kedua musyabbah dan musyabbah bihi dapat diketahui dengan akal. Yang ketiga musyabbah akli, musyabbah bihi hissi. Yang keempat musyabbah hissi, musyabbah bihi akli. Nah, pembagian yang kedua ini mufrad dan murakkab. Yang pertama musyabbah dan musyabbah bihi mufrad dan mutlak keduanya. Yang kedua tasbih muqayyad atau terikat. Yang ketiga musyabbah mutlak, musyabbah bihi muqayyad. Yang keempat musyabbah muqayyad, musyabbah bihi mutlak. Nah, selanjutnya pembagian yang kedua yaitu tasbih ditinjau dari wajah syibih. Yang pertama tamsil adalah apabila wajhu asyibihi berbentuk murakkab baik hissi dan akli. Yang kedua ghairu tamsil ialah apabila wajhu asyibihinya mufrad. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga tasbih ditinjau dari adat tasbih. Nah, ini adatu tasbih ialah lafaz yang menunjukkan antara makna tasbih, yaitu biasanya setelah al-kafu diiringi syambahu bihi, baik lafaz atau takdir. Ditinjau dari segi adat, itu terbagi menjadi dua, yaitu mursal, yaitu ada tasbih disebutkan baik lafaz atau takdir. Yang kedua muqayyad, yaitu ada tasbih atau tidak disebutkan. Perkenalkan, saya Ivina Zarotunisa dengan NIM 932503719. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai pembagian at-tashbih. Bismillahirrahmanirrahim. Fi taqsim torfi at-tashbiyat bi'atibaril afrodi wat tarkib. Pembagian yang kedua, torfain terbagi kepada mufrad dan murakkab. A. Yang pertama, imma mufradani mutlaqon. Musyabbah dan musyabbah bihi mufrad dan mutlak keduanya. Nahwu qadahu kalwardi, pipinya seperti bunga mawar. Yang kedua, au murakkiban tarkiban ida afrodati ajza'ahu zala al-maksud min hadihil musyababih. Yang kedua ini dijelaskan tasbih muqayyad atau tasbih yang terikat. Nahwu asai bi ghairi ta'ili karrokmi alal ma'i. Usaha yang tidak mendapatkan hasil bagaikan menulis di atas air. Selanjutnya, yang ketiga, wa ima mufradi bimurakkabi. Musyabah mutlak atau musyabah mutlak, musyabah bihi muqayyad. Nahwu tauratu kallu'lu'il al-maudum.
Gigi depannya seperti mutiara yang tersusun. Selanjutnya yang terakhir, wa imamu kabin bimufrodi musyabah muqayyad, musyabah bih mutlak. Contoh nahwu al-lu'lu'u al-mangdul kal-'ari, mutiara yang tersusun bagaikan rangkaian gigi depan. Untuk selanjutnya, fi taksim torfi at-tashbiyat bi'atibari takdaduhuma arba'ata aksyam, yakni al-malfi, al-maqruf, taswiyah jam'i. Pembagian tashbih murakab. Yang pertama, fat tashbiyah al-malfuf huwa jama' kulla tarfi minhuma ma'a misluha kajam'i al-mashbih ma'a al-musyabbah. Yang pertama ini torfian tersusun keduanya. Contoh nahwu kaqauli imro'i al-qaisi bidufi aqaban bikathirati istiyadi at-tayyuri ka'anna qulu bitoyni toba yang bisa ladi bakarhuma al-ittabi wal khoshwati al-bali. Yang kedua, watashbiyatu al-mafruqu huwa jam'a kulla musyabah ma'a ma shibbah. Nahwu al-khududu was-sad'u ghaliyah war raiqi khamaru wal ashri kal darar. Yang kedua ini musyabbah mufrad, musyabah bih murakab. Untuk yang ketiga, wa tashbiyatu at-tashwiyatu wa ayyata'addadu al-musyabah bih. Nahwu sad'u al-habib wa hali kalahuma kalayali wa ta'rahu fi sifa'u wa adma'u kulla layali. Yang ketiga ini musyabah murakab dan musyabah bih mufrad. Ini yang terakhir tashbiyatul jam'i wa an yata'addadu al-musyabah bih. Dan yang terakhir ini tashbih jama'. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.